Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi nih bersama Bu Alfi pada pembelajaran matematika. Anak-anak, masih ingatkah kamu bahwa dalam pengolahan data terdapat 3 hal yang harus kamu lakukan? Yang pertama yaitu kamu harus mengumpulkan data. Setelah data terkumpul, maka data tersebut harus disajikan dalam bentuk diagram. Setelah itu, data yang telah disajikan dalam bentuk diagram dapat kamu baca dan tafsirkan. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara membaca data dan juga menafsirkan data yang telah disajikan dalam bentuk diagram gambar. Nah, bagaimana ya cara membaca data? Nah, kamu hanya tinggal menyebutkan informasi yang tertulis. Misalnya, ini ada sebuah diagram gambar buah kesukaan siswa kelas 3. Maka cara membacanya adalah kamu hanya tinggal membacanya. Misalnya, siswa kelas 3 yang menyukai buah jeruk ada 8 siswa. Bisa dilihat di gambarnya bahwa yang menyukai buah jeruk ada 8 siswa. Jadi, kamu hanya tinggal membacanya. Sangat mudah bukan? Yuk kita lanjutkan lagi. Misalkan siswa kelas 3 yang menyukai buah apel ada 7 siswa. Nah, bisa dilihat di gambarnya bahwa siswa yang menyukai buah apel ada 7 siswa. Kemudian siswa kelas 3 yang menyukai buah pisang ada 6 siswa. Nah, di sini bisa dilihat ada 6 siswa. Nah, bagaimana anak-anak? Sangat mudah bukan? Kita lanjutkan yuk pada contoh berikutnya. Nah, masih tentang membaca data. Nah, di sini ada diagram gambar mengenai data banyaknya buku cerita yang telah dibaca oleh siswa kelas 3. Nah, cara membacanya di sini ada Rafathar membaca 6 buku. Bisa dilihat karena di sini satu gambar ini mewakili 3 buku, maka di sini Rafathar membaca 6 buku. Gempita membaca 9 buku, Sabiru membaca 3 buku, Elea membaca 12 buku. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Nah, sekarang kita lanjutkan kepada menafsirkan data. Nah, bagaimana ya cara menafsirkan data? Cara menafsirkan data yaitu dengan mengambil kesimpulan seperti data paling banyak, data paling sedikit, selisih, atau jumlah dari 2 data. Nah, misalnya di sini ada diagram gambar buah kesukaan siswa kelas 3. Kita akan coba menafsirkan datanya. Nah, dengan cara kita misalnya mengambil data yang paling banyak. Buah yang paling banyak disukai adalah buah jeruk. Bisa dilihat di sini bahwa buah yang paling banyak disukai adalah buah jeruk. Kemudian buah yang paling sedikit disukai adalah buah manggis. Nah, bisa dilihat pada gambarnya. Nah, kemudian yang ketiga, selisih siswa yang menyukai buah apel dan juga buah anggur adalah 4 siswa. Nah, jadi intinya dengan melihat diagram gambar ini kita dapat menafsirkan data tersebut. Nah, kita lanjut satu contoh lagi yuk. Masih tentang menafsirkan data. Di sini ada data banyaknya buku cerita yang telah dibaca oleh siswa kelas 3. Elea adalah siswa yang paling banyak membaca buku cerita. Bisa dilihat di sini Elea adalah siswa yang paling banyak membaca buku cerita. Kemudian Sabiru adalah siswa yang paling sedikit membaca buku cerita. Jumlah buku cerita yang dibaca oleh siswa kelas 3 adalah 30 buku.
Kemudian selisih banyaknya buku yang dibaca Rafathar dan Elea adalah 6 buku. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Kamu boleh mencobanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Terima kasih telah mau belajar dan juga menonton video ini. Tetap semangat dan sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.